Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam acara Siniar Bincang Numerasi, ngobrol santai seputar numerasi dalam kehidupan sehari-hari bersama saya Isti Mariani Sarida. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu guru semua, para orang tua, serta sahabat numerasi dimanapun Anda berada. Acara ini hadir sebagai ruang diskusi, berbagi inspirasi, membangun bersama semangat untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak Indonesia. Kita semua sepakat bahwa numerasi bukan hanya kemampuan menghitung. Lebih dari itu, numerasi merupakan kemampuan memahami, menggunakan, dan bernalar angka dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari belanja di kantin sekolah, mengukur bahan memasak, dan mengambil keputusan cerdas berdasarkan data. Kemampuan numerasi yang baik bukan hanya soal hitung-menghitung, akan tetapi bagaimana kita bisa berpikir logis dan kritis dalam kehidupan sehari-hari. Mahir numerasi, majukan negeri. Hari ini kita akan berbincang tentang hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun kadangkala kita abaikan, yaitu sampah. Bincang numerasi kita hari ini akan membahas tentang bagaimana proses kita mengolah sampah dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga bagaimana kita berbicara tentang angka dan data dalam mengambil keputusan yang bijak. Karena sejatinya mengelola sampah adalah tanggung jawab kita bersama. Hari ini kita akan mengupas tuntas suatu pendekatan yang sangat inovatif. Bagaimana kita mengelola sampah dengan mengusung tema bincang numerasi pada hari ini, yaitu sampahku tanggung jawabku. Kita akan mendengar langsung bagaimana mendorong anak-anak untuk bertanggung jawab dalam mengelola sampahnya serta keterkaitannya dengan numerasi. Mari kita simak bersama bincang numerasi kali ini. Saya sudah bersama narasumber hebat yang sudah menerapkan metode ini di lapangan. Bersama saya sudah hadir Ibu Niputu Wiwi Kusuma Dewi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar. Apa kabar Bu Wiwi? Baik Bu Esti, Bu Esti apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kesibukan Ibu kali ini? Saya saat ini sedang menjadi pendamping Satuan Pendidikan TK, SD, SMP di Kota Denpasar. Oke, baik. Bisa diceritakan mungkin Bu sedikit bagaimana awal mula Ibu memiliki ide mendorong anak-anak untuk mengolah sampah, dan apa sih yang membuat Ibu melakukan inovasi tersebut? Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Baik. Mbak Isti, ide pertama itu dari saya melihat ibu saya. Jadi ibu saya itu dia mengumpulkan botol plastik di sampah kami. Itu dia memilah sampah, walaupun di rumah itu masih belum ada ketentuan harus memilah sampah. Tapi ibu saya itu sudah melakukan pemilahan sampah. Nah, ketika sampahnya ini sudah terkumpul, sampah tersebut akan ditukarkan dengan alat keperluan sehari-hari, misalnya baskom atau ember gitu. Kemudian di Kota Denpasar sendiri sudah ada kebijakan terkait dengan pemilahan sampah, dan hampir sebagian besar murid-murid juga murid dan sekolah-sekolah di Kota Denpasar itu sudah bekerja sama dengan LSM pemerhati lingkungan. Oh, bagus sekali pemikirannya ternyata Ibu ya. Ternyata Kota Denpasar ini sudah memiliki program yang mendukung pemilihan sampah, pengolahan sampah, terutama untuk sampah rumah tangga, dan apalagi sekarang bisa diterapkan di sekolah oleh anak-anak ya Bu ya. Luar biasa. Iya. Boleh mungkin diceritakan sedikit aktivitas seperti apa sih Bu yang diterapkan untuk murid-murid di sekolah dalam mengelola sampah ini? Iya. Mungkin akan saya ceritakan sedikit ya Mbak Isti ya. Jadi yang pertama itu awalnya itu guru hanya mensosialisasikan kita akan melakukan pengumpulan sampah gitu. Namun anak-anak itu masih responnya orientasinya hanya pada pengumpulan sampah saja. Oleh karena itu berkaca dari hal tersebut, merefleksi dari hal tersebut, yang pertama itu yang saya inginkan adalah mereka itu membaca data dulu. Untuk di fase A dan B tidak serta-merta ya kita kasih mereka data statistik gitu. Mereka akan sangat ketakutan nanti ya. Nah, mungkin di kelas 1 dan kelas 2 itu, atau di fase A dan B itu kita biasanya ajak mereka untuk melihat tempat sampah pada saat keluar main. Oke, berarti mereka kunjungan ke tempat sampah yang ada di sekolah. Banyak, sedikit. Konsep itu yang kami tanamkan, konsep keterampilan matematika itu yang kami tanamkan. Namun untuk di fase C itu kami sudah upgrade sedikit ya. Kalau di fase C itu dia harus bisa membaca data dulu. Kemudian dari membaca data dan mereka kami akan arahkan untuk ke
TPA yang ada di Suwung. Nah, Iya. TPA yang ada di Suwung itu sampahnya agak banyak Agak lebih sedikit. banyak. Mungkin udah ya agak sudah over ya, Over ya. overload lah ya. Iya. Nah, kemudian dari sana diharapkan nanti murid-murid itu memiliki suatu kesadaran gitu loh. Kalau Iya. saya hanya membuang sampah saja tanpa mengelolanya, hal yang overload seperti ini bukan hanya terjadi di Suwung saja, akan terjadi di banyak tempat. Jadi yang pertama, pengetahuan dan keterampilan matematika mereka itu akan diasah melalui informasi data statistik. Gitu. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, sekarang sebagian besar sekolah-sekolah yang ada di Kota Denpasar itu bekerja sama dengan LSM pemerhati lingkungan, di mana LSM pemerhati lingkungan itu mereka memberikan tabel, misalnya sampah plastik gitu misalnya, atau sampah botol plastik. Sampah botol plastik, contohnya misalnya yang 1 kilo, 1 kilo itu dihargai kalau dia tidak dibersihkan, botol plastiknya itu sekilonya harganya 4.000. Kalau misalnya dia dibersihkan, dipisah antara tutup botol dengan labelnya, itu lebih mahal lagi 5.000. Nah, itu kan akan mengasah anak-anak untuk memahami 1 kilo tuh beratnya seberapa sih. Mereka benar-benar bisa merasakan. Karena kan kalau di sekolah dasar itu mereka harus explore harus memahami 1 kilo itu seberapa. Karena biasanya kalau pengetahuan matematika itu hanya sebatas tulisan saja. 1 kilogram sama dengan 1.000 gram, hanya begitu saja, tanpa tahu 1 kilogram itu beratnya seberapa. Seperti apa sih ya beratnya? Iya, beratnya seperti apa? Iya, sambil praktek. Kemudian di sini juga keterampilan dan pengetahuan matematika yang diasah ya dalam numerasi ini juga menggunakan pecahan, karena sangat jarang sekali biasanya dalam nimbang itu bilangannya bilangan bulat. Ya, itu juga pecahan kan salah satu hal yang menjadi permasalahan juga di fase selanjutnya gitu. Jadi itu kemudian hal ini juga setelah mereka menimbang, mereka tahu 1 kilo itu berapa, mereka kemudian mengkonversi berapa banyak uang yang mereka peroleh. Nah, ini biasanya di awal-awal itu anak-anak akan ada kesalahan dalam menghitung, sehingga guru-gurunya itu perlu benar-benar mendampingi muridnya. Itu dia. Jadi saya harapkan dengan pengetahuan dan keterampilan matematika dalam bincang numerasi, ini kan bincang numerasi di sekolah yang kita budayakan ini, saya harapkan dapat memberikan kesadaran bagi murid untuk peduli terhadap lingkungannya. Jadi mereka memang menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan gitu. Oke, sangat menarik sekali Bu ya. Memang anak-anak ini memang kita butuh pentingnya kesadaran gitu kan dari mereka dalam mengelola sampah. Tapi memang seperti yang tadi Ibu ceritakan tadi ya, selain kita mengelola sampah ini, anak-anak juga belajar matematika, belajar berhitung berat sampah dengan menggunakan timbangan. Jadi mereka memang ada pengalaman baru gitu ya Bu ya, bagaimana cara menimbang dan memilah-milah sampah tersebut tadi ya. Baik, sepertinya sudah lengkap itu ya, satu aktivitas sudah bisa merangkum semua kegiatan anak-anak. Baik sahabat numerasi semua dimanapun Anda berada, setelah tadi kita simak bersama penjelasan dari Bu Wiwi tentang aktivitasnya untuk mengelola sampah bagi anak-anak di sekolah, kita juga perlu tahu dong tentunya bagaimana, apakah ada tantangan dalam menerapkan metode ini dan bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Ya, tantangan itu tentunya pasti ada ya, Mbak Isti. Jadi tantangan yang pertama itu tentunya anak-anak di awal, di minggu pertama itu memang kita agak perlu sedikit lebih berusaha lagi ya. Jadi setidaknya selama sebulan anak-anak itu akan banyak melakukan kesalahan, baik itu dalam penulisan desimal, baik dalam penimbangan, karena mereka tidak terbiasa dengan timbangan manual. Jadi ini karena numerasi itu kan bagaimana pengetahuan dan keterampilan matematika itu menyelesaikan permasalahan sehari-hari, menjelaskan kejadian maupun mereka bisa buat keputusan gitu. Jadi di sini misalnya dengan sampah itu misalnya mereka pakai timbangan manual gitu ya. Nah, mereka agak kesusahan untuk menghitung garis-garis dalam timbangan manual itu ya. Yang garis-garis kecil itu ya. Karena kan timbangan yang dipakai kadang timbangan posyandu yang dipakai timbangan badan yang posyandu itu, atau timbangan ini, dan itu dibawa oleh LSM-nya gitu. Nah, itu kan perlu
keterampilan khusus untuk melihat atau mengukurnya, membaca pengukuran itu. Jadi perlu pendampingan dari Perlu guru pendampingan, yang sangat perlu terpaksa. pendampingan di sebulan awal itu. Terus terang guru-guru kami itu sangat luar biasa effortnya dalam mendampingi anak-anak. Iya, iya. Kemudian sering juga terjadi kesalahan pada saat penulisan, karena misalnya penulisan bilangan pecahan gitu, Ya. atau bilangan desimal 0,5, Ya. 0,25, 0,33 atau 2,35. Nah itu kemudian mengkonversi juga ke misalnya ke rupiah ya, karena Ya. kan harus dikalikan Harus berapa. dikalikan, Kalau betul. misalnya kita minta secara manual itu akan sangat lama. Jadi itu juga melatih kemampuan anak-anak untuk menggunakan tools ya, seperti kalkulator gitu. Kemudian di fase C kami akan lebih advance lagi. Kalau misalnya ini kan sudah menumpuk ini sampahnya, kami memotivasi mereka, ada nggak inovasi gitu, ada nggak inovasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi sampah ini. Selain dari inovasi yang ada, misalnya membuat eco-brick, kemudian membuat baju dari bahan-bahan bekas gitu. Nah itu memang perlu effort sekali. Kadang-kadang anak-anak, yang namanya anak-anak kalau sudah stuck itu pasti dia apa sih jawabannya Bu Guru. Nah itu terbiasa. Nah kami juga membiasakan untuk mencari di Google ada tidak ide, supaya mereka ketika tidak ada ide mereka hanya bengong gitu tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Nah itu guru yang terus berkreasi inovasi ya, untuk anak-anak bertugas juga untuk ya. membimbing. Nah itu sih. Oke, baik. Aduh, itu lewat cerita sederhana tadi kita dapat ya konsep matematikanya yang sudah disampaikan sangat kuat. Jadi anak-anak diajak untuk berpikir, berhitung dan memecahkan masalah dengan cara yang menyenangkan tentu saja. Setelah saya mendengarkan tadi cerita Ibu, saya mau tahu apakah ada perubahan yang terlihat sangat jelas gitu di dalam anak-anak itu, diri anak-anak ketika menerapkan metode ini di sekolah. Ya. Di awal si Mbak Isti ya, perubahannya tidak begitu signifikan. Mungkin di awal-awal guru-guru kami merasa desperate, aduh bisa nggak ini berhasil ya? Karena tentu pasti ada rasa itu ya. Ada rasa yang agak aduh bisa nggak ini berhasil? Bener nggak ini bisa meningkatkan numerasi kita gitu? Itu yang dialami oleh kebanyakan guru-guru. Oleh karena itu saya mendampingi guru-guru nggak boleh patah semangat gitu loh. Jadi memang mereka itu akan sangat lambat di awal setidaknya 1 atau 2 bulan, tapi ketika mereka sudah memahami pola, memahami alur, anak-anak itu akan memahami, terbiasa. Kemudian kita juga ingin membiasakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan matematika. Jadi mereka tidak hanya tahu 0,5 itu di atas kertas, tidak hanya tahu 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Bisa merasakan wujudnya seperti apa. Bisa merasakan 1 kilogram segini. Jadi dia bisa melakukan estimasi 1 kilogram gitu, seperti itu. Kemudian tentunya saya ingin ke depannya juga walaupun tidak serta-merta bisa kayak membalikkan telapak tangan gitu ya, tapi setidaknya saya berusaha gitu, dan setidaknya nanti bisa memberikan inspirasi bagi guru-guru lain supaya generasi muda ini menjadi generasi yang numerat. Kalau sudah menjadi numerat, apapun saya rasa Bali itu bisa maju ya, Kota Denpasar dulu deh bisa maju dulu dan bisa menginspirasi teman-teman yang lainnya. Luar biasa sekali ya Ibu dalam upayanya dalam meningkatkan numerasi di Denpasar tentunya ya Bu ya. Tapi juga perubahan sikap dalam pelajaran tentunya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan ini tepat untuk bisa dilakukan untuk membawakan suatu perubahan yang besar di Kota Denpasar khususnya. Pertanyaan terakhir Bu dari saya, mungkin ada tips atau semacam penyemangat untuk guru-guru atau para orang tua di rumah untuk menerapkan metode ini di sekolah ini? Tips dari saya, kita itu menjadi guru yang setidaknya memiliki growth mindset. Mungkin anak-anak kita ketika kita memiliki suatu program program apapun itu yang berkaitan dengan numerasi, di mana kita mengimplementasikan pengetahuan dan keterampilan matematika, anak-anak itu akan berjalan sangat lambat. Setidaknya di 1 bulan atau 2 bulan Bapak Ibu mengimplementasikannya. Namun yang terpenting adalah growth mindset dulu. Jangan baru sekali atau 2 kali mengimplementasikan, Bapak Ibu juga sudah sepertinya ini tidak berhasil. Setidaknya kita konsisten dulu dalam mengimplementasikan, kita berefleksi. Mengeluh itu boleh, tetapi mengeluhnya itu misalnya dengan pendamping satuan pendidikan
kegiatannya atau teman-teman yang memiliki growth mindset, sehingga teman-teman yang memiliki growth mindset itu bisa memotivasi Bapak Ibu untuk konsisten dalam melakukan atau mengimplementasi pengetahuan dan keterampilan matematika ini, sehingga nantinya harapan saya sih semoga kita bisa melahirkan generasi yang numerat dan kita tidak lagi menjadi nomor 5 paling bawah, dan kita bisa setidaknya menyaingi Singapura lah seperti itu dalam OECD. Baik sahabat numerasi semua, kita sudah mendengarkan dari cerita Ibu Wiwi tadi tentang bagaimana mengelola sampah. Kami ucapkan terima kasih matur suwun semua Ibu sudah hadir bersama kami di sini, sudah meluangkan waktu bersama kita dalam bincang numerasi. Mewali Mbak Isti. Kadang kita hanya butuh keberanian untuk memulai suatu hal yang baru dan keyakinan bahwa setiap anak Indonesia mampu belajar untuk maju. Demikian episode Bincang Numerasi kali ini. Jangan lupa sukai, ikuti, dan berikan komentar Anda tentang tema apa yang akan kita bahas pada Bincang Numerasi berikutnya. Saya Isti Mariani Sarida, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahir numerasi, majukan negeri.